Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video belajar Microsoft Excel dari nol atau dasar bagian 3 ini kita akan membahas cara membuka file yang sudah disimpan dan cara mengedit file yang sudah disimpan tersebut. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama kita buka dulu My Computer kita atau My Dokumen kita. Nah, di sini saya buka dari sini aja, dari disk PC. Kalau di Windows 10 ke bawah My Computer biasanya. Kalau Windows 11 disk PC. Tinggal klik saja di disk PC ini 2 kali, kemudian akan muncul tab dokumen begini. Kemarin kita simpan filenya di video dengan nama latihan Excel 1. Ini dia. Kemudian tinggal kita klik saja 2 kali di atas file yang ingin kita buka ini. Nah, setelah tampil seperti ini, berarti kita telah berhasil membuka file yang kita simpan. Langkah berikutnya, kita akan mengedit file yang telah kita simpan kemarin ini. Yang pertama kita ingin mengedit judulnya. Misalnya di sini kita ingin merubah jenis huruf di judul. Kalau kita ingin mengubah jenis huruf di judul tabel ini, kita tinggal ke menu tab home ini, ke menu home, pilih di sini ada font. Di font ini kita bisa pilih beragam jenis huruf untuk kita jadikan judul daripada tabel kita. Misalnya di sini saya ingin pilih Arial Black sajalah ini. Ketika kita klik Arial Black, maka huruf daripada judul tabel ini akan berubah menjadi Arial Black. Ini buktinya di sini. Kemudian ketika kita ingin mengubah ukuran hurufnya, kita aktifkan sel judul ini. Kita ke font size. Ini dia font size. Dia banyak. Ada ukuran 12 sampai 72. Malah jika di atas 72 kita tinggal ketik saja di sini, misalnya ingin 100 bisa. Nah, untuk bagusnya kita pilih 14 saja. Nah, berikutnya kita ingin mengedit untuk menebalkan atau memiringkan atau menggarisbawahi sebuah tulisan. Maka caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, misalnya kita ingin menebalkan sebuah tulisan. Di sini misalnya kita ingin menebalkan tulisan baju kaos ini. Tinggal kita klik aktifkan sel baju kaos ini, ke menu home, pilih simbol B ini. B ini singkatan daripada bold, artinya tebal. Ketika kita klik B ini, otomatis baju kaos menjadi tulisannya menjadi tebal. Berikutnya, ketika kita ingin memiringkan tulisan, di sini kita misalkan tulisan celana jeans ini kita ingin dia dalam bentuk miring. Kita aktifkan sel celana jeans ini, kemudian ke menu home lagi, pilih simbol I ini. I ini artinya italic, singkatan italic. Kita klik, otomatis celana jeans menjadi miring. Kemudian misalnya lagi kita ingin membuat garis bawah pada tulisan baju singlet. Nah, tinggal kita aktifkan sel di baju singlet, kemudian ke menu home, klik ini simbol U. U ini artinya underline, garis bawah. Klik sekali, otomatis tulisan baju singlet ada garis bawahnya. Garis bawah baju singlet ini bisa dia 1 garis atau 2 garis. Kalau kita ini kan bentuknya 1 garis. Kalau kita ingin 2 garis, tinggal klik di panah samping U. Ada di sini double underline. Arti double berarti 2 buah garis bawah yang akan muncul. Kita tes ya. Nah, di baju singlet ada 2 buah garis bawahnya. Berikutnya, untuk merubah letak daripada tulisan, misalnya di tengah atau di samping kiri atau di samping kanan,
Maka langkah-langkahnya adalah dengan cara aktifkan dulu sel yang ingin kita ubah letaknya. Misalnya saya ingin ubah angka 54 ini letaknya di sebelah kiri. Jadi tinggal aktifkan sel di angka 54 ini, ke menu home, ada di sini yang simbol begini, elect left, kita klik, dia akan bergeser ke sebelah kiri. Kemudian kalau kita ingin menggeser dia ke sebelah kanan, kita klik lagi, aktifkan selnya, kita ke menu home, pilih yang di sebelah kanan, yang ini. Nah, otomatis dia akan bergeser ke kanan. Untuk mengembalikannya ke tengah, tinggal kita aktifkan lagi selnya, ke menu home, pilih yang tengah, center ini, kita klik, otomatis dia berubah ke tengah letaknya. Berikutnya kita juga bisa mengedit atau mengubah ukuran daripada baris yang ada pada tabel. Misalnya baris 3 ini saya ingin perbesar ukurannya. Langkah-langkahnya tinggal kita klik, bawa kursor di antara angka 3 dan 4 ini, tunggu ada muncul panah dua arah ke atas dan ke bawah, kita klik tahan, kita geser ke bawah. Kita geser ke bawah, otomatis baris ketiga ini ukurannya bertambah menjadi besar. Kemudian nomor ini letaknya kan di bawah, bukan di tengah. Seharusnya kita ingin letak nomor ini pas di tengah-tengah. Langkah-langkahnya tinggal kita klik cari nomor ini, kemudian ke menu home, pilih center yang atas satu lagi ini, middle legs, kita klik saja di sini. Kemudian nomor ini terletak di tengah. Begitu juga dengan nama barang ini, tinggal ke menu home, klik yang ini. Kemudian jumlah barang, tinggal ke menu home, klik simbol yang di tengah ini. Kemudian harga satuan, ke home, klik ini. Otomatis bentuknya berubah di tengah dan menjadi rapi. Kemudian misalnya lagi kita ingin memperbesar baris yang kelima ini. Caranya sama seperti tadi, kita bawa kursor di antara baris 5 dan baris 6, tunggu muncul panah dua arah seperti ini ke atas dan ke bawah, tinggal kita klik, tahan, geser ke bawah. Kemudian garis 5 berubah menjadi besar. Untuk membuat ini letak tulisannya menjadi rapi di tengah, tinggal kita blok, klik, tahan, bawa, geser ke kanan ini pointernya. Setelah terblok semua ini, tinggal kita ke menu home, pilih tengah yang di atas ini. Otomatis nama barang yang baju kaos ini menjadi di tengah dan lebih rapi. Berikutnya kita juga bisa mewarnai tabel yang telah kita buat. Misalnya begini, saya ingin memberi warna di sel nama barang ini. Langkah-langkahnya tinggal saya aktifkan sel nama barang ini, kemudian saya ke menu home, ada di sini file color, tinggal saya klik panah di sampingnya ini, panah kecil, muncul tab warna seperti ini, tinggal dipilih. Misalnya saya ingin pilih warna biru, otomatis nama dari nama barang ini menjadi warna biru. Kemudian misalnya lagi harga satuan, harga satuan ini saya ingin ubah menjadi warna kuning. Misalnya saya aktifkan sel harga satuan, kemudian ke menu home, file color, tinggal saya klik, saya ingin harga satuan tadi berwarna kuning. Nah, berwarna kuning. Kemudian lagi jumlah barang ini saya ingin memberi warna hijau misalnya, tinggal saya aktifkan lagi sel jumlah barang ini, saya ke menu home, pilih file color, di sini saya pilih warna hijau.
Nah, jumlah barang berubah menjadi warna hijau. Kita bisa mengubah sesuka hati kita sesuai dengan selera kita mau mewarnai dengan warna apa tabel yang kita buat. Berikutnya lagi, kita juga bisa mengcopy dan memotong data dari tabel yang telah kita buat. Misalnya begini, saya ingin copy data dari jumlah barang untuk baju kemeja yang 34 ini. Saya ingin copy ke samping sini, ke samping harga satuan misalnya. Jadi bagaimana cara mengkopinya? Tinggal kita aktifkan sel 34 ini ke menu home, kemudian klik simbol copy ini. Klik simbol copy, otomatis dia akan ada garis putus-putus yang mengelilingi sel tersebut. Atau boleh juga kita aktifkan sel 34 ini, tinggal tekan di keyboard Ctrl C. Juga akan muncul garis-garis putus-putus yang mengelilingi 34 ini. Kemudian kita aktifkan sel tujuan kita. Misalnya tadi saya ingin meletakkan 34 ini, saya ingin copy ke samping ini, ke samping 50 ini saya ingin copy 34. Saya aktifkan sel ini. Kemudian ke menu home lagi, saya klik paste. Atau boleh juga ditekan Ctrl V di keyboard. Saya klik paste ya. Ketika saya klik paste, otomatis 34 ini tercopy ke sebelah sini. Kemudian saya ingin mengcopy 54 ini untuk saya letakkan di bawah 34. Tinggal saya aktifkan sel 54, tekan Ctrl C. Kemudian aktifkan sel tujuan, misalnya di sini di bawah 34, tekan Ctrl P. Secara otomatis 54 tercopy ke sini. Kemudian kita juga bisa memotong atau istilah lain cut, memotong data dari tabel kita. Misalnya gini, saya ingin potong data baju kemeja ini dan saya letakkan di bawah 54. Langkah-langkahnya, saya aktifkan sel di baju kemeja, kemudian saya ke menu home, saya klik simbol potong atau cut. Ketika kita tekan simbol cut ini, akan muncul di sel yang ingin kita potong baris-baris putus-putus yang mengelilingi sel tersebut. Berarti tandanya ini sudah terpotong. Tinggal kita aktifkan sel tujuan. Kita aktifkan sel tujuan, misalnya saya ingin menaruhnya di bawah 54. Kemudian aktifkan sel di bawah 54 ini, ke menu home pilih paste atau di keyboard tekan Ctrl P. Jadi baju kaos yang di kolom nama barang tadi berpindah ke sini. Misalnya lagi kita ingin memotong ini jumlah barang, ingin kita potong, ingin kita letakkan di bawah baju kemeja. Langkah-langkahnya tinggal kita aktifkan sel jumlah barang ini, kemudian ke menu home, klik simbol potong atau cut, atau di keyboard tinggal tekan Ctrl Ctrl X. Ketika kita tekan Ctrl X, ini akan muncul garis-garis putus-putus ini, berarti dia telah terpotong. Kemudian tinggal kita bawa ke sel yang mana ingin kita taruh. Misalnya kita ingin meletakkan jumlah barang ini di bawah baju kemeja. Klik aja sel di bawah baju kemeja, kemudian tinggal klik paste yang ada di home atau Ctrl P di keyboard. Jadi jumlah barang yang tadinya di sini berpindah ke bawah baju kemeja ini. Jadi kita bisa mengcopy, memotong, mengedit semua hasil ketikan kita ini sesuai dengan keinginan kita. Setelah hasil editan kita terasa cukup, langkah terakhir jangan lupa untuk menyimpan file yang telah kita edit. Jadi sama seperti yang kemarin, untuk menyimpannya tinggal kita menekan Ctrl S.
otomatis file yang telah kita edit akan tersimpan di file yang kemarin. Sampai di sini dulu video belajar Excel dari nol atau dari dasar bagian 3 kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.